Dan berikutnya kami persilakan kepada para jamaah ibu-ibu yang sudah siap dengan pertanyaannya. Ada Ibu Evi, silakan boleh berdiri Ibu Evi dan disampaikan pertanyaan yang akan dijawab nanti oleh Ustadz Abdurrahman Jailani. Saya perkenalkan, saya Evi dari pengajian Al-Huda Jumat sini. Pertanyaan saya buat Pak Ustadz Uje, yaitu bagaimana cara mempertahankan hati agar kita selalu tawadu. Ya, demikian. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanti, pertanyaan yang cukup bagus, di mana bagaimana kita bisa mempertahankan diri kita agar senantiasa rendah hati. Hal yang pertama yang harus sama kita ketahui adalah kita harus selalu senantiasa menyadari, sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan, bahwasannya apapun yang ada pada diri kita itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pikiran seperti itu tuh harus ada. Jadi kita ini lemah tanpa Allah. Kita ini tidak punya apa-apa tanpa Allah. Kita ini nggak bisa apa-apa tanpa Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sehingga ketika kita punya rasa itu, maka kesombongan akan bisa ditekan di dalam diri kita. Kayak contoh sekarang, ibu-ibu sama bapak-bapak, kenapa sih bisa duduk di masjid sekarang ini? Karena siapa coba? Karena Allah, bukan karena semata-mata yang tadi awal lagi Ustadz sampaikan, usaha kita, bukan. Karena ada orang yang udah niat datang nih kemari, giliran waktunya nggak jadi datang. Ada nggak? Nih ibu punya temen nih sekarang nih yang janjian sekarang nih. Ada nggak yang janjian tapi kagak jadi datang? Banyak apa dikit? Tuh, niatnya ada, tapi Allah nggak kasih bantuan lewat taufik. Nggak didorong sama Allah sehingga kagak hadir. Jadi kita bisa hadir di sini Allah yang nentuin. Makanya ulama mengatakan tuh, kata la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, artinya apa tadi? Tidak ada daya dan kekuatan. Ustadz tanya nih, mikir dulu sebelum jawab, mikir. Assalamualaikum. Mikir, daya ame upaya sama nggak sebenarnya? Yang benar. Ini yang kagak pinter gurunya apa muridnya ya? Daya dan upaya. Upaya bisa diartiin daya nggak? Hah? Upaya dulu baru daya. Kayaknya besok gue berhenti jadi ustadz nih. Bukan daya listrik ya, bukan. Kalau dalam bahasa Arab la haula tidak ada kekuatan. Ya kan, wala quwata. Lah dia juga itu. Tidak ada kekuatan dan kekuatan. Ini kayaknya pulang berantem nih bu-ibu nih ntar gara-gara gini nih. Ustadznya salah nih. Udah begini aja nggak usah tanya. Daya dan upaya menurut kacamata saya yang saya dapat dari ngaji saya ngaji nih ya, dalam kitab itu sarwa keneh. Naon eta sarwa keneh tah? Sama aja. Makanya gue bingung kalau ibu-ibu bilang beda. Gak sama, lebih bingung. Kenapa? Karena pada intinya saya akan sampaikan, timbul pertanyaan kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi kita memakai dua kalimat yang sama, padahal yang namanya bahasa Arab itu sifatnya ringkes, nggak perlu ngulang-ngulang. Loh kok sekarang ada kata pengulangan, daya dan upaya, dia juga kekuatan dan kekuatan.
Pasti ada hikmah di belakangnya. Tuh maksud saya. Paham apa kagak ini? Yang benar. Jelas apa belum ini? Pusing-pusing dulu bodo amat ya. Nah terakhir maknanya adalah kekuatan yang pertama maksudnya tidak ada kekuatan untuk berbuat taat kecuali dari Allah. Itu maksudnya. Dan tidak ada kekuatan menjauhi maksiat itu pun dari Allah. Assalamualaikum. Paham kagak lo? Kalau udah paham ya udah. Baik Mas Lol, terima kasih Ujai atas jawaban yang disampaikan. Udah jadi fix ya antara daya dan upaya ya. Ini berantem nih antara ibu-ibu Tebet sama ibu-ibu Cikupan nih ntar nih. Ini masalah nih rombongan dari Cikupan nih Ustadz. Dan nanti kita akan dengarkan kembali guru-guru kita akan menyampaikan tausiah termasuk nanti Ujai akan menyampaikan di segmen berikut bagaimana sesungguhnya sifat rendah hati yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW.